Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sapa Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Kakek Penjual Soto di Jogja. Usia 93 tahun masih kuat dorong gebak. Sahabat Sapa Media, suara kuncuran air di gang sempit Gang Janggalan, Ledok Sari, Yogyakarta mengisi suasana pagi itu. Di sana tampak seorang kakek sedang sibuk membersihkan gerobak dorongnya usai berjualan soto setiap hari. Kakek yang biasa disapa Manarkan 90 tahun tersebut adalah seorang penjual soto di sudut Jalan Mayor Sutomo, Gondoman, Yogyakarta. Meski usianya hampir menyentuh seabad, semangat Manarka masih tampak membara dari kedua sorot matanya. Setiap hari, ia mendorong gerobak sendiri soto dari rumahnya yang berada di Kampung Janggalan Ledok Sari menuju Jalan Mayor Sutomo, tempatnya berjualan. Namun hari ini, Manarka yang sudah berjualan soto lebih dari 43 tahun itu tak berjualan lantaran kelelahan. Hari ini saya libur jualan, soalnya badan lagi capek, tapi biasa jualan setiap hari, soalnya saya ini kan kakek sehat, gak ada sakit apa-apa, ujar Manarka sedikit tertawa saat diwawancarai pada Minggu 22 November 2020. Tak hanya mendorong gerobak dan berjualan, tangan tua Manarka juga memasak soto dagangannya sendiri. Buwarti 43 tahun, anak perempuan Manarka, hanya membantu untuk membelikan bahan-bahan soto. Buwarti bercerita bahwa bapaknya tersebut enggan untuk dibantu karena tak ingin cita rasa soto atau aslinya hilang. Buat siapin soto itu biasanya saya berdua dengan bapak. Saya yang belanja bahan-bahannya, terus bapak yang masak dan berjualan. Dia nggak mau dibantu masak karena takut cita rasanya hilang. Bapak juga dorong gerobaknya sendiri, ujar Purwanti. Berjualan sendiri jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Semangkuk soto kopi dijual seharga 7.000. Dipandu dengan kuah bening soto, Manarka mengisinya dengan suiran dan daging ayam, nasi hangat, dan sayur pelengkap. Selama berjualan, Manarka mengaku tidak pernah pula menghitung pendapatannya. Saya nggak pernah hitung dapat berapa sehari, pokoknya sedapatnya aja, ujar Manarka. Buwarti pun bercerita bahwa tujuan Manarka untuk terus berjualan bukanlah persoalan finansial. Keluarga sudah berulang kali melarangnya untuk berjualan, namun tubuh rentang Manarka seolah menolak karena semangatnya yang terus membara. Bapak dan saya enggak pernah hitung pendapatan berapa, yang penting mampu buat bayar kebutuhan bapak dan dia kasih ke cucu-cucunya. Itu kesenangan tersendiri buat bapak. Tapi kita juga sudah suruh enggak usah berjualan, tapi bapak enggak pernah. Dia selalu bilang, aku ingin pengen sibuk wae, neng omah peng opo, ujar Buwarti. Walau tak menghitung hasil pendapatan sehari-hari, Buwarti mengatakan bahwa tampak jelas penjualan soto berkurang saat masa pandemi corona. Hal tersebut karena Manarka kerap pulang soto yang belum habis dan beberapa kali membagikannya ke anak-anak jalanan. Kalau dari sebelum pandemi corona dan waktu pandemi corona ini kelihatan si penjualan berkurang. Biasanya kalau sepi banget nanti dibagiin sama bapak ke anak-anak pinggiran. Kalau enggak ya dibawa pulang, terus sotonya kita makan bareng-bareng di rumah, ujar Purwanti. Semangat dan kemandirian Manarka seolah tak berhenti di situ. Ia juga tinggal seorang diri di rumahnya. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, Manarka semakin terbiasa melakukan hal seorang diri. Bapak tinggal sendirian di rumah. Saya kadang nengok ke rumah saat ada yang dia perluin. Kalau untuk makanan sehari-hari, baru bapak itu datang ke rumah saya di belakang. Soalnya ibu sudah meninggal 5 tahun lalu karena sudah tua dan pikun, ujar Purwanti. Sebelum istri Manarka meninggal, Purwanti bercerita bahwa bapaknya tersebut berjualan lebih keras lagi. Namun kini berjualan soto bagi Manarka hanyalah sebagai mengisi aktivitas sehari-hari. Ibu sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena sudah tua dan pikun. Dulu bapak itu biasa berjualan sama ibu, hanya sekarang jadi sendiri. Setelah berpindah lapang dari kota Magelang dan pasar Beringharjo di Jalan Mayor Sutomo, di jalan itu pula pada 1989 Manarka mengalami kecelakaan hingga membuatnya masuk rumah sakit. Kalau kecapean dan kehujanan, bapak biasanya berhenti sebentar. Tapi dulu pernah waktu saya SMP pada tahun 1989, bapak keserempet motor di Jalan Mayor Sutomo itu. Waktu ada yang beli dan bapak mau bungkusin, dia keserempet motor yang lewat. Bapak sampai masuk rumah sakit dan enggak berjualan setahun soalnya kakinya harus dipasangi pen, ujar Purwanti. Namun kecelakaan itu tidak menghentikan kegigihan Manarka
untuk berjualan. Terbukti sepanjang puluhan tahun tubuhnya yang rentan menolak untuk berdiam diri di masa tuanya. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.